Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga saat ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang pernikahan dalam Islam. Diharapkan peserta didik dapat memahami makna pernikahan dalam Islam dan menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas apa sih itu pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan secara resmi menjadi suami istri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita menjadi suami istri dengan tujuan untuk menjadikan keluarga yang bahagia. Nah, di dalam sebuah pernikahan tentunya ada rukun dan syarat. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah adanya mempelai wanita dan laki-laki. Dan yang kedua adanya wali dari perempuan. Dan yang ketiga adanya 2 orang saksi pria dewasa. Dan yang keempat adanya ijab dan qabul. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan dalam Islam ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu wajib, dan yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Mari kita bahas satu persatu macam-macam pernikahan. Yang pertama, wajib. Dikatakan wajib ketika seseorang ingin menikah dan ia mampu serta dikhawatirkan ia berbuat zina jika tidak disegerakan menikah. Nah, dan yang kedua adalah sunnah. Dikatakan sunnah apabila ketika seseorang ingin menikah dan ia mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka tak apa tidak disegerakan untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Nah, dikatakan makruh apabila ketika seseorang ingin menikah namun belum mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah haram. Dikatakan haram apabila ketika seseorang ingin menikah namun dengan tujuan atau maksud lain. Misalnya seperti apa? Misalnya ingin menyakiti pasangan yang ia nikahi. Nah, itu tadi materi dari pernikahan dalam Islam. Untuk lebih detailnya, silakan simak video yang satu ini. Dan kawinnya Feni Mahardini binti Edi Purnomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mengucapkan janji suci sehidup semati merupakan gerbang awal perjalanan hidup baru bagi 2 pasang insan manusia. Sebuah pernikahan sejatinya tidak hanya menyatukan 2 pasang manusia, melainkan 2 keluarga besar. Lantas, bagaimana menikah dalam pandangan Islam? Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dalam Islam, menikah memiliki kedudukan yang amat mulia. Karena menikah tak sekedar melampiaskan syahwat atau sekedar urusan percintaan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Barang siapa di antara umatku yang menikah, maka telah lengkaplah separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara separuhnya lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatur tata cara membina sebuah keluarga baru bagi umat muslim di dalam kitab suci Al-Quran. Tata cara tersebut mencakup mulai dari mencari pasangan, melamar atau mengkhitbah, akad nikah, memiliki keturunan, dan membentuk keluarga yang islami. Menyatukan 2 insan yang berbeda karakter dan budaya memang tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Islam menginginkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, maka seseorang harus niatkan pernikahannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana ijratu illallahi wa rasuli fa ijratuhu illallahi wa rasuli. Artinya, siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan Rasul. Ada dua tujuan berumah tangga dalam Islam. Pertama, jadikanlah pernikahan tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jadikanlah pernikahan untuk melahirkan ketenangan lagi ketentraman. Janganlah kita menikah karena sekedar ikut-ikutan teman atau karena desakan orang tua. Karena sejatinya sebuah keluarga merupakan lembaga terkecil yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Itulah tadi tayangan dari video pernikahan dalam Islam. Apa yang bisa kita ambil? Hikmah dari tujuan pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama, memenuhi tuntutan syariat Islam. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan. Dan yang ketiga, untuk menjaga dari kesucian diri. Dan yang terakhir, untuk memperoleh ketenangan hidup. Jadi, itulah tadi materi dari pernikahan dalam Islam. Jadi, tugas kalian saat ini adalah anak-anakku sekalian, buatlah kelompok 2-3 kelompok untuk mempraktikkan atau mensimulasikan pernikahan dalam Islam. Nah, jadi nanti kalian bertukar peran, ada yang menjadi penghulu, mempelai wanita, adanya mempelai laki-laki, adanya saksi, wali, dan lain sebagainya. Kemudian minggu depan kalian simulasikan di depan kelas. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.